Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1566 sampai bab 1570. Mendengar ini, semua orang menundukkan kepala satu persatu. Dihina oleh Oniku Sasuke seperti ini, semua orang menjadi marah dan mengertakkan gigi satu demi satu. Namun, tidak ada yang berani menantang. Bagaimanapun, bahkan nenek moyang keluarga Wu, yang mereka anggap sebagai dewa, dikalahkan dalam satu gerakan. Sasuke yang jahat terus tertawa dan berkata, "Haha, orang-orang Tiongkok hanyalah sekelompok kura-kura bodoh, mereka tidak pandai bela diri dan tidak pandai dalam hal manusia, semua orang sangat malu. Sehingga mereka berani marah tetapi berani tidak bicara." Onisu Sasuke terus berbicara omong kosong, berbicara keras tentang seni bela diri Huaxia, yang sebenarnya tidak begitu bagus. Semua orang tidak tahan, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan pertentangan mereka. "Sial, aku benar-benar ingin membunuh bajingan ini. Benar, kamu berani menghina kungfu Cinaku seperti ini, itu keterlaluan. Sial, jika ada yang bisa membunuh bajingan ini sekarang, aku bisa memanggilnya kakek." Semua orang saling berbisik, "Hei, tapi nenek moyang keluarga Wu sudah digulingkan, siapa yang bisa melakukan hal jelek ini? Iya, sepertinya kita akan dipermalukan sampai mati hari ini, hidup benar-benar lebih buruk dari kematian." Saat semua orang berkata ini, mereka lagi-lagi aku merasa sedikit sedih dan marah. Saat ini, Ye Chong akhirnya berbicara, "Itu hanya mengalahkan sampah, apa yang bisa kamu banggakan?" Begitu kata-kata itu keluar, semua orang memandang Ye Chong. Onisu Sasuke juga menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong. "Apa yang kamu?" Ye Chong tidak berbicara, tapi berjalan perlahan menuju Onisu Sasuke. Sasuke yang jahat tersenyum, "Haha, memang ada orang yang tidak takut mati dan berani datang dan mati. Oke, hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa Anda orang China tidak baik." Semua orang menjadi gugup saat melihat Ye Chong berjalan. Namun, banyak orang tidak menaruh banyak harapan. Lagi pula, Ye Chong bahkan tidak berani menantang leluhur keluarga Wu, apalagi hewan hantu yang lebih kuat, Sasuke. Bahkan jika dia naik, dia akan mendekati kematian. Melihatnya, dia seharusnya tidak sekuat nenek moyang keluarga Wu, kan? Memang orang seperti apa nenek moyang keluarga Wu? Anak ini sangat berani. Tapi dia bisa, bahkan tidak berurusan dengan leluhur keluarga Wu? Bagaimana dia bisa menghadapinya, monster jelek ini? Hei, jika kamu pergi, kamu akan memberikan kepalamu secara cuma-cuma, semua orang berbisik. Dan Xiao Yu juga sangat gugup, kedua tangan kecilnya terjepit, memutih. Begitu dia berbicara, Ye Chong sudah berjalan di depan Onisu Sasuke. Ye Chong bertanya dengan acuh tak acuh, "Jelek, kamu berasal dari keluarga Yirun, kan? Lagi pula, di kota Taok, hanya keluarga Yirun yang memiliki orang yang begitu kuat." Onisu Sasuke menyipitkan matanya, dan menatap Ye Chong dengan sedikit terkejut, "Bagaimana kamu tahu?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Yirun Huotan, aku memukulnya. Kupikir dia kesal, jadi aku memukulnya." Onisu Sasuke dia tertegun, "Apa, kamu memukulnya?" Ye Chong tidak berkomitmen. Onisu Sasuke memandang leluhur keluarga Wu di kakinya, dan kemudian ke Ye Chong. "Apa-apaan, apakah aku memukul orang yang salah? Bukankah aku mengatakan bahwa itu adalah orang terkuat di Chinatown?" Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Itu hanya sebuah gelar. Orang tua ini menginginkannya, dia." Mendengar ini, Onisu Sasuke sudah mengerti. Sialan, buang-buang waktuku. Saat dia berbicara, dia menendang leluhur keluarga Wu yang setengah mati ke tanah seperti anjing mati, dan menendangnya beberapa meter jauhnya. Wu Sisan, Wu Linzi dan yang lainnya semuanya ketakutan.
tidak ada yang berani mengambil kembali leluhur keluarga Wu. Dan Onisu Sasuke memandang Ye Chong, "Hei, tidak apa-apa, karena kamu sendiri yang mengakuinya, maka aku akan memberimu tumpangan." Berkata, Onisu Sasuke bergerak dan meninju Ye Chong. Dalam sekejap mata, tinju Sasuke Onimu sudah dekat dengan Ye Chong. Lalu, bang, terdengar suara keras, namun sedetik berikutnya, ternyata Onizo Sasuke sudah pingsan. Butuh waktu lama bagi semua orang untuk menyadari bahwa yang terlempar ke udara adalah Sasuke Oni, monster jelek yang baru saja mengalahkan leluhur keluarga Wu dengan satu gerakan. Segera setelah itu, Ye Chong menyentuh tanah di bawah kakinya, terbang, dan mengikuti. Kecepatan Ye Chong sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul hewan hantu Sasuke. Pada saat ini, tubuh hantu Sasuke masih di udara, tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, dan hanya bisa membiarkan lawan menanganinya. Ye Chong memukulnya dan memukulnya begitu saja. Terdengar ledakan lagi, dan hantu Sasuke segera jatuh secara vertikal ke tanah, menimbulkan banyak debu. Sasuke yang jahat terbaring di tanah, merasakan napasnya tersendat, penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dia mengertakkan gigi, mencoba bangkit dari tanah. Di saat yang sama, Ye Chong jatuh ke tanah. Saat hantu Sasuke hendak bangun, Ye Chong menginjak punggung hantu Sasuke, seperti yang dilakukan hantu Sasuke kepada leluhur keluarga Wu tadi. Anggota tubuh Sasuke yang jahat tidak tahan dengan kekuatan langkah Ye Chong, dan dia jatuh ke tanah lagi dengan pop. Bisa dikatakan pergantian angin dan air. Melihat pemandangan ini, semua orang pada awalnya terkejut dan tercengang, lalu menjadi bersemangat kembali. Yang mengejutkan mereka adalah Sasuke, binatang iblis yang bisa menaklukkan leluhur keluarga Wu dengan satu gerakan, dikalahkan oleh Ye Chong dengan satu gerakan. Sebelumnya, dia telah berbicara tentang betapa kuatnya leluhur keluarga Wu, dan Ye Chong takut pada leluhur keluarga Wu. Tapi sekarang nampaknya kesenjangan antara leluhur keluarga Wu dan Ye Chong terlalu besar, dan itu adalah kesenjangan penuh antara Sasuke, hantu dan binatang. Dengan kekuatan seperti itu, apakah perlu takut? Sebelum saya memikirkannya, masih ada rumor di internet bahwa Ye Chong bukan tandingan leluhur keluarga Wu, dan dia takut pada leluhur keluarga Wu. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu sungguh konyol. Baru pada saat inilah Xiao Yu menyadari bahwa sepertinya apa yang dikatakan Ye Chong, dia tidak repot-repot bertarung dengan leluhur keluarga Wu. Karena orang-orang ini tidak layak menjadi lawannya. Di saat yang sama, semua orang bersemangat karena akhirnya ada yang mengurus bajingan yang berani menghina kungfu Huaxia ini. Ye Chong memandangi hewan hantu Sasuke di bawah kakinya dan berkata, "Kungfu Huaxia luas dan mendalam, melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Jangan berpikir bahwa Anda bisa merasa benar sendiri setelah mengalahkan beberapa sampah." Semua orang bertepuk tangan. Ya, itu. Keterlaluan. Baiklah, saatnya membereskan hal-hal bodoh semacam ini. Jelek, kamu tahu kekuatan seni bela diri Tiongkok sekarang. Apakah kamu pikir kamu berhak menertawakan hal kecilmu, keterampilan? Onisu Sasuke mengertakkan giginya, berpikir berdiri tiba-tiba. Hanya saja dia menopang tanah dengan kedua tangannya, dan meskipun seluruh kekuatannya, dia tidak bisa melepaskan diri dari penindasan Ye Chong. Melihat bahwa Sasuke Oniku tidak jujur, Ye Chong mendengus dingin, dan kemudian menambah kekuatan pada kakinya. Sasuke yang jahat masih mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, dia semakin merasa bahwa tekanan dari punggungnya hampir begitu berat hingga dia tidak bisa bernapas. Ye Chong, sebaliknya, tidak menunjukkan belas kasihan dan terus menggunakan kekuatan pada kakinya. Onisu Sasuke merasa dirinya akan dihancurkan, dan dia merasakan ancaman kematian. Dia tahu jika dia tidak memohon belas kasihan, dia akan benar-benar mati. Onizu Sasuke ketakutan. "Saya mengaku kalah, saya akui, kungfu Tiongkok lebih kuat. Saya adalah katak di dalam sumur, saya menyerah, mohon maafkan saya." Begitu semua orang mendengar ini, mereka segera melontarkan ejekan balasan. "Hei, anjing tua,
Tahukah kamu betapa kuatnya dirimu sekarang? Sudah waktunya bagimu untuk menderita, dan lihat apakah kamu berani meremehkan kungfu Huaxia di masa depan. Semua orang merasa sangat lega. Ye Chong mendengus dingin. Karena kamu menyadari kesalahanmu, aku akan mengampuni nyawa anjingmu hari ini. Hewan hantu Sasuke diam-diam menghela nafas lega. Selama kamu tidak mati, selama dia tidak mati, dia bisa kembali ke penyelamat keluarga Irun, dan kemudian membalas dendam pada anak ini. Namun, sebelum dia sempat berbahagia, dia merasakan kekuatan besar datang dari belakang. Ye Chong melangkah keras. Sama seperti dia menghapus Yirun Huotan saat itu, dia langsung menghapus basis budidaya Sasuke. Mata Onisu Sasuke menjadi gelap, dan perasaan terakhir sebelum dia pingsan adalah dia merasa tidak berguna. Lalu, dia menjerit dan pingsan. Ye Chong mendengus dan menendangnya ke samping. Ye Chong mengalahkan Onisu Sasuke, dan dia tampaknya telah menjadi pahlawan di hati semua orang di Chinatown. Tuan Ye, Anda adalah master nomor 1 di Chinatown. Benar, Tuan Ye, nenek moyang keluarga Wu benar-benar terlalu lemah. Dibandingkan dengan Anda, Tuan Ye, Anda bukan apa-apa. Pada awalnya, beberapa orang mengatakan bahwa Tuan Ye takut dengan leluhur keluarga Wu. Saya katakan, sebenarnya Tuan Ye, yang dapat dengan mudah bertarung dengan leluhur keluarga Wu, Tuan Ye luar biasa, semua orang berkata satu demi satu. Saat ini, 5 keluarga besar merasa malu, nenek moyang keluarga Wu semakin malu dan malu. 5 keluarga besar semuanya kaget saat melihat Ye Chong membunuh Sasuke Oniku dengan begitu mudah. Baru saja mereka membual tentang betapa hebatnya nenek moyang keluarga Wu, tapi sekarang mereka semua tercengang. Terutama Fang Yunlong yang kini menyesali kematiannya. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan mengkhianati Ye Chong, jadi sekarang dia akan mendapat dukungan yang kuat. Dengan Ye Chong, dia pasti bisa naik ke posisi keluarga pertama di Chinatown. Sayangnya, dia melewatkan kesempatan ini. Fang Yunlong terus-menerus menyesalinya. Dia telah cerdik sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak menyangka akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu di saat-saat terakhir. Nenek moyang keluarga Wu yang terkenal dengan ketenarannya terjatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Masih digendong oleh 2 orang murid keluarga Wu yang membawa turun nenek moyang keluarga Wu. Kemudian, Ye Chong berkata kepada semua orang, dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Kunci orang tua ini dulu. Sekarang, Ye Chong adalah keberadaan seperti dewa di hati setiap orang, dan statusnya telah melampaui 5 keluarga besar di Chinatown. Ye Chong memberi perintah, dan banyak orang bergegas melakukannya. Dengan sorak-sorai, hewan hantu Sasuke dikurung di ruangan hitam kecil Biro Keamanan Umum Chinatown. Diperkirakan orang-orang ini tidak mengetahui bahwa hewan hantu Sasuke ini berasal dari keluarga Irun. Saya khawatir jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan begitu bahagia. Ye Chong kemudian berkata kepada semua orang, tidak ada yang bisa menyebarkan apa yang terjadi di Chinatown hari ini, dan tidak ada yang bisa memberitahu orang luar. Meskipun saya tidak tahu alasannya, apa yang dikatakan Ye Chong sekarang seperti dekrit kekaisaran, dan semua orang adalah berkata, mengerti, yang lain tentu saja tidak memiliki masalah. Tetapi anggota dari 5 keluarga besar tidak mengungkapkan pandangan mereka. Ye Chong memandang orang-orang dari 5 keluarga besar dengan dingin dan bertanya dengan dingin, apa maksudmu? Wu Shisan, Fang Yunlong dan beberapa kepala keluarga lainnya menundukkan kepala dan tidak ada yang berbicara. Baiklah, kamu mungkin tidak setuju untuk merahasiakannya untukku. Maka aku akan membiarkanmu berakhir dengan nasib yang sama seperti orang tua Jepang itu. Kata-kata Ye Chong penuh dengan ancaman. Menghadapi ancaman Ye Chong, anggota 5 keluarga besar langsung ketakutan. Fang Yunlong lah yang pertama mengangguk dan berkata, tidak masalah Tuan Ye, apa yang Anda bicarakan, saya saya sangat bingung sebelumnya. Oh, Tuan Ye, mohon maafkan saya, itu. Fang Yunlong ingin mengobrol tanpa henti, tetapi dihentikan oleh Ye Chong. Ye Chong mengabaikan Fang Yunlong, tetapi memandang beberapa orang lainnya, bagaimana denganmu, Patriark?
Keluarga Li, patriark keluarga Chen, dan patriark keluarga Wang saling memandang, lalu mengangguk, mengungkapkan persetujuan mereka dengan Ye Chong, jaga rahasianya. Wu Shisan merasa tidak mau, tapi mengangguk. Dia tidak berani memprovokasi Ye Chong sekarang. Ye Chong mendengus pelan, baiklah, ingat, jika ada di antara kalian yang berani menyebarkan berita secara pribadi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Lalu, bagaimana jika orang lain menyebarkannya? Fang Yunlong bertanya dalam suara rendah. Sama-sama juga, Ye Chong berkata dengan marah. Beberapa leluhur tampak menangis, dan mengutuk dalam hati mereka, aku, Cao, benar-benar adil. Setelah itu, Ye Chong membawa Xiao Yu dan pergi. Dan pertempuran yang terjadi di Chinatown ini tidak menyebar keluar Chinatown. Sore hari itu, masa secara bertahap bubar dari alun-alun utama. Xiao Yu dan Ye Chong telah kembali ke rumah. Ye Chong sedang duduk di sofa, menyilangkan kaki dan bermain dengan ponselnya. Apa yang ditampilkan di ponsel adalah rutenya. Jika Xiao Yu memperhatikan dengan cermat, dia akan menemukan bahwa rute ini adalah dari Chinatown ke keluarga Yirun. Xiao Yu bertanya pada Ye Chong dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, mengapa kamu merahasiakan masalah ini hari ini? Apakah kamu punya rencana? Ye Chong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku akan menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang? Xiao Yu sedikit terkejut, kamu? Apakah kamu siap? Apakah kamu benar-benar pergi ke rumah Yirun? Ye Chong tersenyum, belum siap, tapi hari ini adalah waktu yang tepat, jangan sampai ketinggalan. Membuka mulutnya, dan akhirnya hanya mengucapkan 3 kata, hati-hati. Kerajaan Jepang, distrik Chengzhong. Di tengah kota, bangunan terbesarnya adalah Grand Palace keluarga Kekaisaran Jepang. Dengan sejarah 300 tahun, Grand Palace memiliki sejarah yang panjang dan mencakup wilayah yang sangat luas. Di sekitar istana besar, terdapat 18 villa dan rumah besar, yang merupakan 18 keluarga kuat di kerajaan Wa saat ini. Di antaranya, sebuah rumah besar di sebelah timur adalah keluarga Yirun yang terkenal di negara Wa. Saat ini, Yirun Huoli sedang berada di sebuah ruangan, berhadapan dengan Tang Chun. Kecantikan Tang Chun sangat menarik perhatian Yirun Huoli. Jika bukan karena larangan Yirun Guangtian, Yirun Huoli pasti sudah lama memberikan Tang Chun secara paksa. Yirun Hirota mengatakan bahwa Tang Chun ini sangat aneh dan perlu dipelajari dengan cermat. Karena ketika dia menyelidiki Ye Chong sebelumnya, dia mengetahui beberapa hal tentang Tang Chun. Sebelumnya, Tang Chun jelas merupakan orang biasa, tetapi dalam waktu singkat, dia sudah menjadi prajurit peringkat puncak Huang, dan dia berharap untuk segera menerobos ke peringkat Xuan. Bakat seperti ini sepertinya tidak dilahirkan, tetapi dipupuk. Jika ada metode pelatihan seperti itu akan menjadi kejutan besar bagi seluruh dunia seni bela diri. Jika keluarga Yirun menguasai teknik ini, mereka akan mampu melatih master yang tak terhitung jumlahnya saat itu. Saat itu, belum lagi keluarga kerajaan Jepang, bahkan melawan seluruh dunia, Yirun Hirota punya kepercayaan diri. Oleh karena itu, Yirun Guangtian memerintahkan untuk tidak menyakiti Tang Chun. Namun, Yirun Huoli memandang Tang Chun dengan rasa gatal yang tak tertahankan. Tang Chun ini sangat cantik, dia menahannya selama beberapa hari, tetapi tidak tahan lagi. Pada hari ini, ketika Yirun Guangtian pergi ke istana untuk urusan bisnis, dia diam-diam memasuki ruangan tempat Tang Chun ditahan. Sekarang, Tang Chun telah mencapai ranah prajurit tingkat Huang sesuai dengan metode pelatihan yang ditinggalkan Ye Chong untuknya. Namun keadaan ini masih terlalu buruk bagi keluarga Yirun. Tapi sekarang, kekuatannya ditekan oleh Yirun Guangtian, dan dia benar-benar tidak berdaya, lebih buruk dari orang biasa. Yirun Huoli mendatangi sel Tang Chun dan membuka pintu dengan derit. Tang Chun kaget saat melihat sepasang mata Yirun Huoli yang malang dan terbakar. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tang Chun bertanya dengan gugup. Yirun Huoli tersenyum dan berkata, hei, Nona Tang, kamu cantik sekali, aku tidak tahan lagi.
Bahkan jika ayahku memukuliku sampai mati, aku akan menidurimu dulu hari ini, mengatakan ini, Yiran Huoli. Lalu dia ingin dekat dengan Tang Chun. Ekspresi Tang Chun berubah drastis dan dia segera ingin menghindarinya. Saat ini, suara pelayan tiba-tiba terdengar dari luar. Yirun Huoli disela, merasa sangat kesal. Ada apa? Oh, benarkah? Mendengar Oniku Sasuke telah kembali, amarah Yirun Huoli sedikit mereda, namun senyuman aneh muncul di matanya. Hei, akhirnya sampai di sini, dia berkata pada dirinya sendiri. Setelah itu, Yirun Huoli berkata, bawa tuan hewan hantu ke sini. Setelah beberapa saat, pelayan itu kembali dengan hewan hantu Sasuke. Melihat Yirun, Sasuke segera berkata dengan hormat, Tuan, seperti yang Anda harapkan, yang disebut pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Chinatown adalah Ye Chong. Saya telah membunuhnya. Barang-barang yang ada padanya, saya mengerti. Karena itu, hantu Sasuke mengulurkan tangannya, dan di tangannya ada 3 perintah rahasia Aoki. Yirun Huoli tidak menunjukkan terlalu banyak kegembiraan, seolah dia sudah menebak semuanya. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Tuan hewan hantu, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika dia mendengar bahwa hewan hantu Sasuke telah membunuh Ye Chong, Tang Chun tiba-tiba terkejut. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda membunuh Ye Chong. Siapa yang terjadi? Tanpa menunggu jawaban Sasuke, Yirun tersenyum terlebih dahulu. Hehe, bajingan Ye Chong itu datang ke sini untuk menyelamatkanmu, tapi dia sudah mati sekarang. Tidak mungkin, Tang Chun. Jika kamu saya tidak percaya, bagaimana Ye Chong bisa mati? Yirun tersenyum garang. Nona Tang Chun, aku menasihatimu, jangan memikirkan pria itu lagi. Kenapa kamu tidak memikirkan bagaimana cara menyenangkanku? Jangan khawatir, ikuti aku akan membuat hidupmu lebih nyaman. Tang Chun mendengus, jangan bermimpi kamu Chong tidak akan mati. Haha, Nona Tang Chun, kamu sangat memuji dia, Yiran Huoli berkata. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak peduli bagaimana dengan itu, Ye Chong pasti mati hari ini. Saat berbicara, Yirun Huoli secara tidak sengaja melirik hantu Sasuke. Karena itu, Yirun Huoli melangkah maju dan menggaruk wajah Tang Chun dengan jarinya. Tang Chun dengan cepat mencoba menghindarinya, tapi masih tersentuh oleh Yirun Huoli. Tang Chun menggigit gigi harimau kecilnya dan menatap Yirun Huoli dengan tajam. Yirun Huoli tertawa dan diam-diam melirik ke arah hantu Sasuke di sebelahnya. Adapun Sasuke yang jahat ini, wajahnya tanpa ekspresi, masih berdiri di sana dengan kepala menunduk. Yirun Huoli mencibir, dan berkata, ayo pergi, Tuan hewan hantu, ayo pergi ke tanah suci keluarga Yirun sekarang, dan kembalikan ketiga perintah rahasia Aoki ini ke tempat asalnya. Setelah mengatakan itu, Yirun Huoli berjalan keluar. Setelah pergi di dalam ruangan, dia tertawa lancang sambil berjalan. Keluarga Yirun telah mencari perintah rahasia Aoki selama ratusan tahun, dan akhirnya aku menemukannya, hahaha. Sasuke yang jahat tidak banyak bicara, dia hanya menundukkan kepalanya dan mengikuti Yirun Huoli. Yirun Huoli melirik ke samping, melirik Onisu Sasuke, lalu dengan sengaja berkata, ngomong-ngomong, Tuan Onisu, mungkin Anda belum mengetahuinya, saya akan menceritakan sejarah ini hari ini. Onisu Sasuke tidak menjawab. Dan Yirun Huo mulai berbicara tentang dirinya sendiri. Keluarga Yirun kami memiliki tempat suci, yang di dalamnya terdapat altar suci, dan 3 dekrit rahasia kayu hijau ini adalah kunci untuk membuka altar. Disembunyikan, itu adalah leluhur keluarga Yirun saya, mendapat jimat, dan menaruhnya di altar ini. Setelah itu, 3 dekrit rahasia Aoki hilang. 2 di antaranya jatuh ke tangan Huaxia. Hanya ada 1 yang tersisa di tangan kita keluarga Yirun. Tapi sekarang, setelah lebih dari 100 tahun, saya akhirnya mengumpulkan mereka. Sayang sekali, ayahku dipanggil pergi oleh nyonya tua istana hari ini. Mungkin sudah sangat terlambat. Aku tidak kembali sampai larut malam. Tapi dia pernah berkata bahwa altar harus dibuka segera setelah dia mendapat perintah rahasia dari Aoki. Jadi tidak perlu menunggunya. Jadi,
Ayah tidak bisa melihat momen ketika altar terbuka, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bahagia untuk pertama kalinya, lagi pula, akulah yang menciptakan sejarah keluarga Yirun, ucap Yirun garang sambil berjalan ke depan, sepertinya dia sampaikan kabar itu pada Sasuke Oni. Keduanya melewati rumah keluarga Yirun di Nuoda, melewati deretan rumah kayu, dan kemudian melewati taman bunga sakura yang luas. Saya datang ke area ruang terbuka terbatas. Ada banyak orang yang memegang pegangan di sini, dan di seberang lapangan terbuka terdapat pintu masuk gua. Di pintu masuk gua, ada beberapa ahli kuat yang berjaga sepanjang waktu. Gua ini adalah tanah suci keluarga Yirun, dan orang biasa tidak bisa memasukinya sama sekali. Saat ini, belasan orang parubaya dan lanjut usia yang mengenakan pakaian mewah telah berkumpul di pintu masuk gua. Orang-orang ini, dari berbagai usia, semuanya adalah anggota senior keluarga Yirun. Saat mereka melihat Yirun Huoli, mereka semua mengangguk. Yirun Huoli berkata dengan sangat bersemangat, "Sesepuh keluarga Yirun, kami telah mencari perintah rahasia Aoki selama 100 tahun, dan saya telah mengumpulkannya. Sekarang, saya akan bersama semua orang untuk menyaksikan momen ketika altar dibuka." Banyak eksekutif senior keluarga Yirun yang memuji. "Hebat Tuan Huoli, saya tahu Anda bisa melakukannya." "Iya, Tuan Muda, Andalah yang menciptakan sejarah keluarga Yirun kami. Suatu hari di masa depan, Anda akan menjadi sehebat ayah Anda." Itu benar, Yirun Huoli menikmati pujian dari semua orang dan menatap dengan bangga ke arah Sasuke jahat di sebelahnya. Kemudian, dia memimpin semua orang masuk melalui pintu masuk gua. Setelah masuk ke dalam gua, terdapat terowongan yang berkelok-kelok. Lingkungan sekitar koridor semuanya diterangi dengan obor. Di dinding sekitarnya, ada gambar-gambar aneh yang digambar. Setelah melewati koridor, terdapat sebuah ruangan batu besar, seukuran lapangan sepak bola. Segala macam dekorasi dan barang berharga digantung di dinding sekitar ruangan batu, seperti istana bawah tanah. Di tengah ruangan batu terdapat platform batu. Di atas platform batu tersebut terdapat kotak zamrud yang memancarkan cahaya hijau. Kotak ini persis seperti yang dikatakan Yirun Huoli sebagai altar. Yirun Huoli dan banyak anggota senior keluarga Yirun mendekat satu demi satu, dipimpin oleh Yirun Huoli, dan membungkuk hormat ke altar. Kemudian, Yirun Huoli mengeluarkan 3 perintah rahasia Aoki dan meletakkannya di atas altar. Seorang lelaki tua dari keluarga Yirun berkata, "Tuan Yirun, cepat buka, saya tidak sabar, saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa melihat altar dibuka seumur hidup saya benar-benar tidak menyesal mati saat ini." Yirun Huoli tersenyum, dan berkata, "Hehe, jangan khawatir, kita masih memiliki orang luar di sini. Mari kita tangani dia dulu." Semua orang tercengang. "Apa? Orang luar? Dari mana datangnya orang luar itu?" Semua orang bingung. Kali ini, Yirun Huoli sudah melihat hantu Sasuke. Dia tersenyum dan berkata, "Ada seseorang yang menyelinap ke dalam keluarga Yirun kami dan ingin datang untuk menyelamatkan orang. Dia pikir dia menyamar dengan sangat baik, dan dia pikir saya tidak tahu. Hehe. Sebenarnya, saya sudah melihatnya. Dia sudah lama sekali, bukankah begitu, Ye Chong?" Yirun Huoli terus menatap Sasuke yang jahat dengan matanya. Semua orang tercengang dan belum menyadari apa yang dimaksud Yirun Huoli. Segera setelah itu, saya melihat belati di tangan Yirun Huoli terbang dengan suara desir, dan dengan kilatan cahaya dingin, ia menembaki hantu Sasuke. Dalam sekejap mata, belati itu sudah berada di depan Sasuke yang jahat. Aku melihat hantu Sasuke dengan lembut mengulurkan tangannya, mengulurkan 2 jari, menjepit belati di udara, dan mendengar suara dentang, lalu mencubit belati tersebut. Semua orang di sekitar terkejut. Semua orang tahu bahwa meskipun Sasuke yang jahat ini adalah master yang relatif kuat, dia juga bisa masuk dalam 10 besar master di keluarga Yirun. Namun, Yirun Huoli adalah salah satu dari 3 master teratas di keluarga Yirun, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari hantu Sasuke. Tapi hari ini,
Kenapa Sasuke yang jahat ini begitu kuat? Begitu mudahnya menjepit belati Yirun Huoli. Yang lain terkejut, tapi Yirun Huoli sepertinya sudah bisa menebaknya. Karena dia tahu bahwa hantu Sasuke ini dibuat-buat oleh Ye Chong. Ternyata ini adalah rencana Ye Chong. Pada siang hari, Ye Chong menghancurkan Sasuke Onizu yang asli. Setelah mendapat perawatan dasar dari Sasuke Onizu, pada malam hari, dia menyamar sebagai Sasuke Oniu dan datang ke rumah Yirun. Itu sebabnya dia ingin semua orang di Chinatown menjaga rahasia, dan tidak membiarkan berita bahwa Sasuke Onizu telah dihapuskan sampai ke telinga keluarga Yirun. Dan Ye Chong menyelinap masuk hari ini dengan dua tujuan. Pertama, untuk menyelamatkan Tang Chun, dan kedua, untuk mengetahui hal-hal di balik 3 perintah rahasia Aoki. Melalui informasi dari Jenderal Haiti sebelumnya, Ye Chong sudah mengetahui bahwa benda di balik ini adalah mutiara azure, salah satu dari 5 elemen mutiara surgawi. Ye Chong berpikir teknik penyamarannya sempurna, dan orang lain tidak bisa melihatnya sama sekali. Namun dia tidak menyangka Yirun Huoli sudah melihat identitasnya. Jelas sekali, seseorang telah memberitahu, sekarang identitasnya telah terungkap, tidak perlu lagi berpura-pura. Ye Chong tersenyum sedikit, dan merobek topeng di wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Semua orang di keluarga Yirun terkejut. Seseorang bertanya dengan gugup, "Siapa kamu?" Yiran berkata dengan senyum tegas, "Tetua, dia adalah Ye Chong." Jadi orang ini adalah Ye Chong. Semua orang memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang menyangka, sebagai musuh nomor 1 keluarga Yirun, Ye Chong ternyata seperti ini. Ye Chong tidak peduli dengan mata orang lain dan bertanya dengan tajam kepada Yirunuo, "Bagaimana kamu tahu itu milikku? Seseorang memberitahumu, kan?" Yirun Huoli tertawa dan berkata, "Itu benar, kamu tetap akan mati, saya. Mungkin juga beritahu Anda bahwa orang yang memberitahu saya tentang masalah ini adalah orang-orang dari 5 keluarga besar di Chinatown." Ye Chong mengutuk dalam hatinya, ini benar-benar bajingan ini. Namun, itu tidak masalah sekarang. Alasan mengapa Ye Chong datang menyamar adalah karena dia tahu bahwa ada pemimpin tertinggi di keluarga Yirun di atas Yirun Huoli. Sekarang tampaknya orang ini adalah ayah Yirun Huoli, orang yang pergi ke istana. Karena dia tidak ada di sini, Yirun Huoli bukanlah lawan Ye Chong. Oleh karena itu, Ye Chong tidak perlu mengubah wajahnya sama sekali. Pada saat ini, Yiran Huoli melanjutkan, "Untuk membalas budi mereka, saya menyetujui syarat mereka, yaitu membunuhmu." Ye Chong berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu ingin membunuhku? Apakah kamu terlalu percaya diri? Kamu dulu bukan lawanku sebelumnya. Apa menurutmu kamu bisa menghadapiku sekarang?" Yiran mencibir dengan keras dan berkata, "Ye Chong, kamu juga meremehkan kekuatan keluarga Yiranku. Hehe, jangan lupa, kamu ada di rumahku sekarang. Hari ini, aku akan membunuhmu dan menggunakannya untuk mengorbankanmu di altar kami." Saat dia berbicara, dia hanya bisa merasakan angin gelap di dalam gua. Para tetua keluarga Yirun diam-diam mundur ke dasar tembok. Segera setelah itu, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas di sisi Ye Chong. Gerakan-gerakan ini sangat cepat, seolah-olah itu hanyalah bayangan di dalam gua. Meskipun bayangan hitam melintas dan kemudian bersembunyi di balik dinding batu, Ye Chong sudah merasakan bayangan hitam ini mengelilinginya. Dan orang-orang ini adalah ninja yang dibesarkan oleh keluarga Yirun, master super yang mengikuti gaya ninjutsu keluarga Yirun. Kali ini, Yirun Huoli mengumpulkan semua tuan dari keluarga Yirun di sini, dan membawa Ye Chong ke dalam gua ini, hanya untuk membunuh Ye Chong tanpa risiko apapun. Yirun mencibir dengan tegas, "Tunggu apa lagi? Jangan berikan padaku, berikan anak ini padaku." Semua orang memerintahkan, dan untuk sementara, banyak bayangan hitam mengelilingi tubuh Ye Chong, dan kecepatannya semakin cepat dan lebih cepat, lebih cepat. Secara kasat mata, bayangan hitam ini hampir terjalin menjadi jaring hitam besar. Ye Chong hanya mencibir, memeluk bahunya, dan berdiri di sana tanpa rasa takut di wajahnya. Meski bayangan hitam ini cepat,
ninjutsu keluarga Yirun bahkan lebih unik lagi. Namun, di bawah pandangan sepasang Dewa Naga Yechong, kecepatan ninja ini tidak berbeda dengan kecepatan siput. Kemudian, di dalam jaring hitam yang ditenun oleh banyak ninja, beberapa kilatan perak tiba-tiba keluar. Senjata tersembunyi seperti tanda meteor, kunai, dan pisau terbang ditembakkan ke arah Yechong dari segala arah. Gelombang serangan ini cepat dan rumit. Jika itu adalah master biasa, bahkan prajurit level hitam pun akan dipukuli hingga menjadi sarang lebah oleh para ninja ini. Namun, yang tidak mereka duga adalah Yechong sudah menjadi prajurit surgawi yang sangat kuat. Di mata Yechong, semua senjata tersembunyi ini adalah pediatri. Saya melihat cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika mereka mendekati Yechong hanya melambaikan tangannya, menarik napas. Nafas ini, seolah berwujud, menggulung semua senjata yang tersembunyi. Didorong oleh Yechong, senjata tersembunyi itu berbalik dan menembak balik ke arah yang berlawanan. Kemudian, hanya terdengar beberapa kepulan, teredam, dan bayangan hitam yang berlari dengan cepat jatuh ke tanah dalam sekejap. 4 atau 5 ninja ditembak mati dengan senjata tersembunyi mereka dengan cara ini, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Sebelum Yirun Huoli terkejut, Yechong bergerak dan berubah menjadi bayangan. Bayangan Yechong hampir tidak terlihat dengan mata telanjang, dan itu jauh lebih cepat daripada kecepatan bayangan hitam itu. Hanya beberapa suara bang 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 yang terdengar, dan beberapa bayangan hitam jatuh ke tanah lagi, kehilangan kekuatan bertarungnya. Hanya dalam beberapa napas, Yechong membunuh semua keluarga Yirun, ahli gaya ninja Yirun yang terkenal kejam dan terkenal. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Ketika Yechong muncul lagi, dia sudah berada di belakang Yirun Huoli. Ekspresi Yirun Huoli berubah drastis. Dia dan Yechong pernah bertarung sekali sebelumnya dan mengetahui keuntungan Yechong. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Yechong, dia percaya bahwa dengan bantuan pasukan ninja keluarganya, dia pasti bisa membunuh Yechong. Namun, dia tidak menyangka Yechong akan membuat kemajuan besar. Dalam waktu singkat, terjadi perubahan yang mengejutkan. Apakah itu manusia? Yirun Huoli merasa sedikit takut dan sangat menyesal. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan menunggu ayahnya kembali. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Ancaman kematian telah muncul di belakang Yirun Huoli. Rambut Yirun Huoli berdiri tegak. Yirun Huoli berkata dengan gugup, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan pernah mengampuni kamu. Yechong tersenyum sedikit. Aku juga tidak akan mengampuni. Aku akan mengambilnya dari dia, tapi aku akan mengirimmu pergi dulu. Saat dia mengatakan itu, sebelum Yirun Huoli terus berbicara omong kosong, Yechong mengulurkan jarinya dan mengetuk ringan topi Tianling milik Yirun Huoli. Mulai dari topi Tianling miliknya, semua tulang di tubuhnya hancur. Tubuh Yirun Huoli melunak dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Yirun Huoli bahkan tidak bisa berteriak dan mati. Masih ada keengganan yang mendalam di wajahnya. Anggota keluarga Yirun yang lain ketakutan saat melihat ini. Mereka memandang Yechong seperti setan dan bersembunyi di sudut. Tidak ada yang berani maju. Yechong, sebaliknya, mengabaikan orang-orang ini. Dia berjalan menuju altar. Ada 3 lubang di kotak persegi zamrud, yang digunakan untuk memasukkan 3 perintah rahasia Aoki. Kemudian, Yechong memasukkan perintah rahasia Kingmu ke dalam lubang. Hanya terdengar bunyi, klik dan kotak batu persegi zamrud pun terbuka. Dalam sekejap, cahaya cian tampak meluap dari kotak seperti gelombang air. Ini adalah manik Z5 elemen ketiga, manik azure. Saat manik biru jenis kayu muncul, mata anggota keluarga Yirun membelalak. Mereka memandangi benda suci yang seharusnya menjadi milik keluarga mereka. Namun saat ini hendak dirampas oleh pihak luar. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang-orang ini tidak mampu menghentikannya, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk menghentikannya. Di depan anggota senior keluarga Yirun ini,
Ye Chong mengambil Azure Pearl dan memasukkannya ke dalam senjata ajaib luar angkasa miliknya. Kemudian, Ye Chong meninggalkan area terlarang keluarga Yirun dengan sangat puas. Ye Chong meninggalkan pintu masuk gua, dan beberapa penjaga dari keluarga Yirun melarikan diri. Ye Chong merasa seolah-olah dia tidak berada di tanah siapapun di sini, jadi dia langsung kembali ke posisi sebelumnya dan menemukan Tang Chun. Ketika Tang Chun melihat itu adalah Ye Chong, dia sangat terkejut. "Ye Chong, aku tahu kamu belum mati." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bagaimana aku bisa mati? Ada bau tua pria tadi yang mengatakan dia akan memukulmu sampai mati." "Ya, itu membuatku takut setengah mati," kata Tang Chun. Ye Chong tersenyum dan memberitahu Tang Chun apa yang baru saja terjadi. Baru pada saat itulah Tang Chun tahu bahwa orang tua bau itu pura-pura oleh Ye Chong. "Cih, jadi kamu pura-pura?" "Aku kaget saat itu," kata Tang Chun. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Tang Chun, "Kamu tidak buruk. Dalam waktu singkat, kamu telah menjadi prajurit tingkat kuning." Tang Chun tersenyum bangga, menunjukkan 2 lesung pipit. "Tentu saja, aku merasakannya. Bakat kultivasi saya tampaknya sangat kuat." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Itu benar." Keduanya bertukar salam santai untuk sementara waktu, dan kemudian meninggalkan wilayah keluarga Yirun. Dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun dari keluarga Yirun yang berani menghentikan mereka. Tak lama kemudian, keduanya kembali ke Chinatown. Ketika Xiao Yu melihat Tang Chun, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak menyangka bahwa Tang Chun, yang ingin diselamatkan Ye Chong, ternyata sangat cantik. Dibandingkan dengan Pan Wei, Tang Chun bahkan lebih cantik, dia seperti peri. Xiao Yu berpikir dalam hati, bukankah dia tidak punya kesempatan? Memikirkan hal ini, Xiao Yu menghela nafas secara diam-diam. Namun, Xiao Yu juga sangat aneh. Tang Chun dan Ye Chong tampaknya memiliki hubungan yang baik. Lalu apa yang terjadi pada Pan Wei? Mengenai hubungan di antara mereka, Xiao Yu sangat bingung. Dan saat ini, di Istana Agung Kerajaan Wa, Istana Kekaisaran Kerajaan Jepang, semuanya dibangun dengan meniru Istana Tiongkok, dengan banyak gaya biasa. Di lobi Istana Kekaisaran, sekelompok orang berdiri dengan hormat. Di seberang mereka ada tempat tidur kerajaan besar berwarna kuning. Tirai digantung di sekeliling tempat tidur kekaisaran, dan di dalam tirai itu duduk seorang wanita tua. Tidak lain adalah Ibu Suri Jingkong, orang paling berkuasa di Jepang saat ini. Di seberang tirai, orang-orang yang berdiri dengan hormat semuanya adalah menteri istana Jepang. Yang berdiri di garis depan banyak menteri adalah Yirun Hirota. Yirun Hirota menundukkan kepalanya sedikit, namun menteri lainnya hanya berani tunduk di belakang Yirun Guangtian, seolah tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Yirun Guangtian. Dari balik tirai, sebuah suara tua terdengar, "Tuan Yirun, saya sudah tua dan saya khawatir saya tidak berguna lagi. Yang Mulia Ren Huang masih harus bergantung pada bantuan Anda di masa depan. Ibu Suri, kami orang-orang tua hidup di masa yang sangat sulit. Saya akan segera meninggal, dan kekuatan saya sudah habis," kata Yirun Guangtian. "Hehe, Tuan Yirun, Anda terlalu rendah hati." Janda permaisuri Jingsora tampak kuno, dan sepertinya dia sudah mengeluarkan lebih banyak napas dan lebih sedikit asupan. Yirun Guangtian berkata dengan hormat, "Ibu Suri, kamu tidak harus seperti ini, kamu masih dalam keadaan sehat, tidak peduli apa yang terjadi pada Ibu Suri. Keluarga Yirun kami akan selalu setia kepada Yang Mulia Ren Huang." Ibu Suri Jingkong mengangguk dan berkata, "Itu bagus haha, Tuan Yirun, kamu benar-benar terlihat semakin muda. Hei, jika aku tahu bahwa aku juga akan berlatih seni bela diri, mengapa aku harus menjadi Ibu Suri? Ibu Suri, kamu bercanda." Yirun Hirota menunjukkan senyum masam, dan pada saat ini, Yirun Guangtian sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya terkejut, dan dia tiba-tiba melihat ke arah rumahnya. "Oh, ada apa? Apa yang terjadi dengan rumahmu?" Janda permaisuri Jingkong tiba-tiba bertanya. Meski sudah tua, kemampuan observasinya nampaknya masih sangat kuat. "Ya, ini rumahku.
Dalam kata-kata Yirun Guangtian, ada sedikit rasa dingin. Ibu Suri Jingkong menghela nafas dan berkata, tidak mungkin, menurutku di negara Jepang, tidak ada yang berani menyentuh keluarga Yirunmu kan. Kalimat ini sepertinya diucapkan dengan santai, namun ada sesuatu di dalamnya, bersambung.